itu dorong gerobak sampah yang penuh itu dibuang ke sungai. Gerakan-gerakan ini kemudian kami suarakan kepada pemerintah. Saya terobsesi bahwa akhirnya sungai itu menjadi bagian yang benar-benar tidak terpisahkan dari kita. Tidak hanya kita manfaatkan sumber dayanya, tapi juga kita akrabi. Kita berikan sentuhan kasih sayang, kita berikan sentuhan dengan penuh cinta dan kasih. Sesederhana kita menjaga rumah atau sekitar rumah kita. Bagaimana agar sampah yang ada di sekitar rumah kita itu dibuang saja di tempat yang benar dulu. Jangan sampai kemudian dibuang ke daerah aliran sungai atau di bibir sungai. Menjadi seorang dalang dari aksi kebaikan sosial, Pak D sebutan akrabnya ialah seorang pejuang yang patut mendapatkan pengakuan, bahkan penghargaan karena obsesi mulianya untuk sekeliling. Menjaga kebersihan dari Sungai Ciliwung menjadi kegiatan rutin yang terus ia gaungkan setiap harinya, sebab ia percaya kebersihan dari Sungai Ciliwung adalah mungkin untuk diwujudkan apabila setiap masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak membuang sekecil apapun sampah pada tempat yang tidak seharusnya. Harta tidak bernilai seberapa jika dibandingkan dengan keindahan alam yang baginya dapat menjadi sebuah peninggalan paling berharga bagi siapa saja untuk diwariskan kepada anak cucu mereka kelak. Obrol obsesi kali ini kita akan ngobrol dengan Pak D. Suparno Djumar, seorang pejuang lingkungan, seorang pejuang Sungai Ciliwung. Kita akan ngobrol sambil lihat aksi-aksi beliau membersihkan Sungai Ciliwung ini. Selamat siang. Selamat siang, Mas Pak Arik. D. Suparno. Apa kabar? Terima kasih sudah boleh mampir. Terima kasih juga datang ke Ciliwung. Keren nih, apa? Pendoponya ya, pendoponya tempat memantau Sungai Ciliwung. Iya, ayo kita ke bawah yuk. Ayo, mari. Biar melihat apa yang ada di sana. Pak D, kalau kita berbicara secara garis besar, Ya. visi misi ataupun latar belakang Pak D ketika pertama kali nyemplung di dunia ini tuh sebenarnya gimana sih Pak? Ketika saya dari Jawa Tengah, di tempat saya tinggal itu ada namanya Sungai Bogowonto. Itu sungainya juga cukup lebar, kemudian juga panjang. Nah, saya di sungai itu sampai umur 17 tahun. Jadi sepanjang waktu itu saya nyiramin tembakau, kemudian nyari pakan ternak, saya nyuci rumput, kemudian nyiramin tanaman, kemudian juga bermain bersama teman-teman, bahkan saya hampir mati itu juga ada di sungai itu. Nah, masa lalu kecil saya itu kemudian sepertinya menancap kuat di kepala saya. Tahun 98 ketika itu saya melihat betul dengan mata kepala sendiri bagaimana ada petugas penarik sampah rumah tangga dari kampung itu dorong gerobak sampah yang penuh itu dibuang ke sungai. Misalnya itu dari situ dibuang langsung ke sungai. Saya cuma bilang, "Pak, jangan buang sampah ke sungai, Pak." Tapi apa yang terjadi? Saya terjadi debat. Dan itulah yang kemudian akhirnya saya mencoba mencari benang merah apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya mencoba mencari bentuk. Akhirnya ternyata ada sebuah gerakan kerelawanan namanya Komunitas Peduli Ciliwung. Kemudian saat itulah akhirnya saya menemui semangat yang sama. Saya mendapatkan sahabat-sahabat baru, teman-teman baru yang kemudian memberikan perhatian yang sama terhadap persoalan sungai, khususnya Sungai Ciliwung. Sekarang Komunitas Peduli Ciliwung sudah terbentuk. Kalau kita bicara kegiatan sehari-harinya dari Komunitas Peduli Ciliwung ini, seperti yang kita saksikan teman-teman itu di sini tadi sebelum kita syuting gitu kan, seperti apa Pak kegiatannya sehari-hari? Komunitas Peduli Ciliwung itu biasanya memberikan perhatian terhadap persoalan sungai itu hanya di akhir pekan, Sabtu atau Minggu. Oke. Kemudian gerakan-gerakan ini kemudian kami suarakan kepada pemerintah. Salah satunya yang kemudian kami dorong adalah bagaimana pemerintah daerah Kota Bogor kemudian memberikan perhatian terhadap aset Kota Bogor, aset Pemprov Jabar, dan ini adalah asetnya Indonesia. Ayo kita jaga. Akhirnya kemudian tahun 2018, Wali Kota Bogor kemudian menerbitkan surat keputusan Tim Satuan Tugas Naturalisasi Sungai Ciliwung. Nah, Senin sampai Jumat, akhirnya ada tim patroli sungai sepanjang 15 km di 13 kelurahan. Menurut Pak Ade sendiri, perspektif Pak Ade sendiri, dengan orang-orang yang peduli terhadap lingkungan tapi mereka bingung nih, kalau peduli lingkungan penghasilan kita gimana, nggak ada
fixed income gitu yang ada sehari-hari gitu kan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menurut Pak Ade gimana? Iya, sesederhana kita menjaga rumah atau sekitar rumah kita. Bagaimana agar sampah yang ada di sekitar rumah kita itu dibuang saja di tempat yang benar dulu. Jangan sampai kemudian dibuang ke daerah aliran sungai atau di bibir sungai. Kalau itu yang terjadi adalah kita hanya memindahkan masalah. Kita hanya mungkin boleh dibilang egois. Rumah saya bersih, tapi akibat itu kita hanya memindahkan masalah. Inilah yang kemudian kalau saya peduli lingkungan tidak harus ke sungai. Back to basic. Back to basic. Back to basic. Kita jaga lingkungan rumah kita terdekat, kemudian kita sampaikan kabar itu ke tetangga kiri kanan, ke tetangga depan belakang, ke sahabat-sahabat kita, ke saudara-saudara kita. Ya. Cukup menurut saya dari situ. Intinya buanglah sampah pada tempatnya. Ya, setelah itu kita naik kelas. Setelah itu baru naik kelas. Iya. Tapi SD dulu baru ke SMP gitu lah ceritanya. Mas. Ya. Pak De, kita bicara mengenai komunitas peduli Ciliwung yang Pak De juga aktif di dalamnya. Oke. Selain bersih-bersih kali, bersih-bersih sungai Ciliwung ini gitu kan. Ya. Kegiatan lain apa lagi Pak De yang biasa dilakukan? Iya, jadi kadang ada yang namanya susur sungai. Susur sungai. Kemudian beberapa waktu yang lalu bahkan mulung bibit tanaman. Jadi biji-biji tanaman yang sudah kering itu kemudian kami semai, kemudian kami setelah tumbuh, waktunya cukup kami tanam. Oke. Kemudian ada edukasi. Nah, edukasi ini yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Satgas. Kalau bicara mengenai pengalaman-pengalaman Pak De selama gabung di komunitas ini, selama bersih-bersih sungai Ciliwung, apa pengalaman yang paling menarik yang Pak De boleh ceritakan ke kami? Mungkin pengalaman penarik adalah tahun 2018 bulan November saya diundang ke Jepang secara khusus untuk melihat salah satu sungai di Jepang yang masalahnya sekitar 50 tahun yang lalu itu sama dengan sungai ini. 50 tahun yang lalu sama dengan sini. Tapi begitu saya ke sana saya cuma bisa geleng-geleng. Wow. Sungainya hulunya persis seperti puncak. Daerah wisata, tapi memang tertata dengan baik, akses kendaraan transportasi publik dengan komuter lain, dengan bus seperti Transjakarta itu sampai sana dan semuanya keren banget, bersih, rapi, tertata. Dari hulu, tengah, dan hilir itu sama, bersih. Apa yang dilakukan Pak De? Di sana saya hanya, ayo Parno, kamu saya undang ke Jepang, melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di Jepang dengan masalah yang hampir sama tadi. Akhirnya itulah yang kemudian memantapkan saya harusnya ini semakin kenceng. Karena Jepang melakukan itu, jadi bagaimana civil society-nya kuat, kemudian juga legislatifnya juga kuat, dunia usahanya juga bersama-sama punya peran yang besar, pemerintah, kemudian perguruan tinggi, semuanya gotong royong. Jadi semua lapisan masyarakatnya memang harus bareng-bareng menjaga. Pengalaman Pak De mengenai sungai ini sendiri apa yang paling berkesan? Tadi kan kita bicara peran Pak De di komunitas, di Satgas sehingga bisa bawa Pak De sampai ke Jepang. Kalau di sungai ini sendiri apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah bulan Februari kemarin pada saat saya bersama teman-teman dan tim itu melakukan perjalanan dari Bogor sampai Jakarta menggunakan perahu karet. Dan lewat itu sungai ini. Lewat sungai ini. Dan itu adalah pengalaman saya pertama dan itu meyakinkan lagi bahwa sungai kita memang betul-betul ada masalah. Dan ternyata saya menemui itu. Apa yang ditemui Pak De? Sampah di sepanjang aliran Tudi yang ada di dinding sungai di kiri dan kanan. Dan saya melihat betul dan itu membuat saya itu semakin berontak gitu loh. Ada sesuatu yang memang salah dengan negeri ini. Terutama dengan pengelolaan sampahnya. Dengan contoh yang Pak De sudah lakukan, dengan aktivitas-aktivitas kecil di sungai ini, di sektor ini yang Pak De sudah lakukan, pesan Pak De untuk masyarakat apa sih Pak? Iya, jadi pesannya adalah seharusnya sangat mendalam bahwa apa yang kita nikmati hari ini dengan sangat gratis dari Tuhan Yang Maha Esa, harusnya kita wariskan juga kepada generasi yang akan datang. Karena persoalan lingkungan tidak hanya di sungai, di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun persoalannya masih sangat rumit. Tadi lagi-lagi pada tata kelola sampah kita yang belum selesai. Jadi please teman-teman yang menyaksikan obsesi ini bersama teman-teman dari Ninja Express, ayo kita bergerak dari diri kita masing-masing, perlahan-lahan kita bergerak
semakin lama semakin kencang. Dari rumah dulu dah kita bergerak. Harapan Pak D buat Sungai Ciliwung ini 5 tahun ke depan, mimpi-mimpi Pak D untuk sungai secara general di seluruh Indonesia, seperti apa Pak? Iya, jadi saya terobsesi bahwa akhirnya sungai itu menjadi bagian yang benar-benar tidak terpisahkan dari kita. Tidak hanya kita manfaatkan sumber dayanya, tapi juga kita akrabi. Kita berikan sentuhan kasih sayang, kita berikan sentuhan dengan penuh cinta dan kasih. Dengan itu akhirnya saya ingin melihat ada harmonisasi antara manusia, kemudian satwa, kemudian juga dengan tumbuhannya. Jadi saya ingin itu betul bisa terwujud, baik dari Sungai Ciliwung, sungai-sungai yang ada di Indonesia, bahkan sungai-sungai yang ada di dunia. Jadi suatu saat saya punya mimpi, saya bisa berkeliling Indonesia, bahkan keliling dunia untuk melihat, menyambungkan komunikasi antar sungai. Menarik. Saya juga ingin lihat sungai-sungai di Indonesia seperti apa. Dan terutama ketika sungai-sungai itu sudah bersih dan bisa digunakan untuk kegiatan publik, bisa digunakan untuk kegiatan edukasi, jauh lebih baik. Tidak hanya sekedar sungai yang kita bisa nikmati alamnya, tapi juga sungai yang bermanfaat untuk budaya kita, nilai sosialnya ada. Iya, betul. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak D atas waktunya, atas kesempatannya, atas adventure-nya. Sangat menikmati sekali kesempatan ini. Semoga Pak D dengan komunitasnya, dengan aktivitasnya semakin sukses ke depannya. Terima kasih, amin. Dan semakin bermanfaat buat lingkungan. Terima kasih Pak D. Terima kasih Mas Erik. Penuh dengan mimpi dan inspirasi, kisah obrol obsesi Pak D Suparno dapat menjadi awal dari peradaban yang baru bagi Indonesia. Pak D mengajarkan kita bahwa siapa saja bisa menjadi seorang pahlawan negara, dimulai dari aksi kecil dengan membiasakan diri untuk tidak membuang sampah pada tempat yang tidak seharusnya. Mendedikasikan diri menjadi pejuang Sungai Ciliwung tidaklah mudah. Mengingat banyaknya hal yang harus Pak D korbankan untuk menjalani obsesi mulianya seperti sekarang. Namun sosok Pak D dengan semangatnya yang tidak kunjung padam menjadi bukti bagi siapapun yang menyaksikan aksi mulianya ini, bahwa Pak D adalah contoh manusia baik yang memiliki manfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih Suparno Djumar, mimpimu akan terus menginspirasi kami.